Yo, kali ini gua bakal bahas salah satu waifu sejuta umat kita, yaitu si Kushida Kikyo. Absen siapa yang dulu sempat tertipu dengan pesona si Kushida ini ya? Ya, gua salah satu orang yang tertipu sih ya. Kushida ini salah satu karakter yang menarik dan ya salah satu karakter yang menjadi tukang lawak di seri Classroom of the Elite ini, yang juga kerap dipanggil oleh para fan yaitu si Badut ya. Dan kalau gitu langsung saja kita bahas tentang si Kushida Kikyo ini. Mempunyai kepribadian ganda. Nah, di awal cerita si Kushida itu digambarkan sebagai orang yang baik, ramah, suka menolong, dan ingin berteman dengan semua orang tuh ya. Tapi ternyata si Kushida ini punya kepribadian yang lain yang bertolak belakang tuh ya. Sifat asli Kushida ini pembenci, pendendam, dan ya sebenarnya si Kushida itu nggak terlalu peduli dengan teman-temannya. Kushida sendiri tuh saat SMP tuh ingin disukai oleh semua orang. Akhirnya dia itu memakai topeng sebagai orang yang baik yang disukai oleh semua orang. Dan Kushida ini berusaha untuk tidak ada satupun orang yang tahu masa lalunya ataupun sisi lainnya tersebut. Dan sialnya gue tertipu dengan pesona Kushida di awal-awal cerita tuh ya. Dulu masuk daftar waifuku tapi udah kucoret setelah tahu sifat aslinya ya. Adakah di sini yang tim Kushida? Kali aja ya kan ada tim Kushida ya. Absen coba di kolom komentar ya tim Kushida. Alasan Kushida dimasukkan ke kelas D. Ya karena riwayat dari Kushida saat SMP lah yang membuatnya masuk ke kelas D. Saat SMP dulu si Kushida itu pernah membuat masalah, yaitu membuat kelasnya hancur saat SMP. Alasan Kushida menghancurkan dan memecah belah kelasnya itu karena ada salah satu teman sekelasnya yang tahu dengan sifat asli si Kushida ini. Kushida ini sering melampiaskan rasa capeknya karena selalu berakting jadi orang baik tuh ya. Jadi Kushida itu membuat suatu web di internet dan salah satu temannya itu ada yang tahu kalau itu webnya si Kushida. Jadi si temannya tersebut itu pun nyeritain ke seluruh teman sekelasnya. Akibatnya membuat Kushida itu dikucilkan dan dibenci setelah itu. Kushida ini adalah orang yang sering menerima curhatan teman-temannya saat SMP ya. Jadi Kushida itu menyebar beberapa rumor yang dia dapat dari curhatan tersebut setelah Kushida itu dikucilkan ya. Misalnya ada rumor kalau temannya si A ini benci sama si B, dan rumor tersebut itu disebarkan oleh Kushida ke teman sekelasnya dan hancur sudah itu kelasnya si Kushida. Ada yang baku hantam lah, ada yang jambak-jambakan lah ya. Karena riwayat kasus saat SMP inilah yang membuat Kushida ditempatkan di kelas D. Kushida populer di kalangan anak laki-laki dan perempuan. Karena sifat baiknya Kushida dan Kushida ini friendly dan mudah bersosialisasi membuat si Kushida ini menjadi populer. Bukan hanya di kelas D tapi di seluruh sekolahan seperti kakak kelas atau teman seangkatan lainnya. Dan ya Kushida ini lumayan dikenal lah ya di sekolahannya. Tipikal perempuan yang auto disukai para laki-laki dan dikagumi oleh perempuan, kayak perfect itu di mata orang si Kushida. Apalagi opainya itu Sugoi Dekai ya kan. Dasar saknean. Status kemampuan OAA dari Kushida. OAA sendiri itu bagi yang nggak tahu ini adalah sistem yang dibuat oleh ketua OSIS Nagumo. OAA ini melihat setiap kemampuan individu para murid. Dan ini dia status kemampuan OOA dari Kushida Kikyo ya. Di akademik sendiri Kushida dapat B dengan skor 72, kemampuan adaptasi A- dengan skor min 82, kemampuan fisik ada di C+ dengan skor 60, kontribusi sosial ada di A dengan skor 88, rata-rata keseluruhan ada di B dengan skor 74. Ya untuk ukuran segini mah lumayan, ada di atas rata-rata dari murid biasa. Kushida adalah badut yang suka ngelawak. Bayangin aja si Kushida ini berniat buat ngeluarin beberapa murid berbakat dan anak dari White Room. Kushida badut ini berniat untuk ngeluarin Ainakoji, Amazawa, Yagami yang notabene itu anak-anak yang mustahil untuk dilawan oleh anak normal ya. Mengingat 3 anak ini adalah anak dari White Room. Kushida mau ngeluarin Ainakoji karena Ainakoji ini tahu masa lalunya dan sisi lain dari Kushida. Terus Amazawa karena udah mempermainkan dirinya. Si Amazawa juga ini tahu tentang masa lalu si Kushida. Ada juga si Yagami yang menyebar masa lalunya Kushida ke setiap pemimpin dari kelas 1. Dan ya si Kushida juga ini berniat buat ngeluarin Horikita dari sekolah. Ada 4 orang tuh ya yang mau diluarin dari sekolah ya. Ngeluarin Horikita aja nggak tahu bisa apa enggak, mau ngeluarin 3 anak dari White Room. Memang ngelawak ya Kushida ya. Ya patut untuk kita panggil sebagai badut sih ya. Gelar badut kita persembahkan kepada si Kushida. Selamat berusaha buat Kushida ya untuk ngeluarin anak yang disebut mahakarya dari White Room. Tetap berusaha walaupun usaha tersebut sia-sia.
Kusida adalah penghalang di kelas D. Kusida itu pernah bekerja sama dengan Riwen beberapa kali dan itu membuat kelas D itu terancam ya. Tujuan Kusida bekerja sama dengan Riwen yang tidak lain ya karena Kusida itu ingin mendropot Horikita dari sekolahan. Prinsip dari Kusida ini adalah mengeluarkan siswa yang tahu sisi lainnya atau masa lalunya, termasuk si Enokoji ya. Karena Horikita yang dulu satu SMP dengan Kusida, jadi Kusida itu ingin mengeluarkannya dengan cara apapun, bahkan sampai rela berkhianat atau mengkhianati kelas ya. Enokoji sebenarnya menyuruh Horikita untuk ngeluarin Kusida dari sekolah, tapi Horikita itu menolaknya dan memilih untuk membuat Kusida bekerja sama dengannya karena si Kusida ini salah satu aset yang penting di kelas D untuk naik ke kelas A. Ya, Kusida ini bisa diilustrasikan sebagai pedang bermata dua yang bisa mengkhianati kelas kapan saja. Kalau Kusida berhasil dijinakkan, pasti kekuatan kelasnya Horikita bakal meningkat sih ya. Yap, itu aja tadi beberapa fakta menarik tentang waifu sejuta umat kita, yaitu si Kusida. Kalau ada tambahan, komen aja di bawah. Ya, sebenarnya hari Minggu ini rencanaku mau upload volume ke-9-nya, tapi ngerangkumnya tuh masih setengah jalan, alias nggak keburu buat upload di hari Minggu ini. Jadi gua bakal upload ini dulu aja ya sebagai selingan lah ya. Sekian aja video kali dan see you next video. Bye-bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったので